Yes, balik lagi di Box Now si paling award. Musim 2025 ini boleh dibilang banyak kejutannya lah ya kalau dibandingin tahun-tahun kemarin. Kita punya juara dunia, konstruktor, sama pembalap baru. Tapi apakah tim dan driver yang menang di musim ini otomatis langsung dapat award dari kita? Kayaknya perlu dilihat lagi sih ya. Sebelum gue mulai seperti tahun kemarin, yang berhak buat nentuin Box Now si paling award ini adalah teman-teman member yang udah kasih suaranya buat pemenang di tiap nominasinya. Kayak apa ya kira-kira hasilnya buat musim 2025 ini? Langsung gas aja kali lah ya. Musim 2025 jadi momentum buat banyak pembalap di grid untuk improve. Dan kenyataannya emang banyak yang makin improve. Dari segi kecepatan, performance, sampai kematangan. Yang paling pertama dinotis dari teman-teman member ada George Russell. Dia ini diem-diem tahun ini banyak banget improvementnya dari segi performa di track. Kalau dibandingin sama tahun-tahun sebelumnya, dia jauh lebih presisi dan matang. Paling kelihatan kalau lagi dalam kondisi yang ke pressure. Musim-musim kemarin masih sering banget Russell ini crack under pressure. Kayak misalnya di lap terakhir di GP Singapura 2 musim lalu. Dari segi poin yang dicetak juga kelihatan. Musim ini dia bisa dapat 70 poin lebih banyak dari musim lalu. Dan inget, Russell jadi salah satu dari 4 pembalap yang bisa menang GP musim ini. Hasil-hasil musim ini jadi statement buat Russell ke Mercedes. Kalau dia udah bisa mimpin tim. Terus yang dinotis improvementnya juga adalah sang juara dunia musim ini, Lando Norris. Dia dapat 23% suara. Banyak juga, dan dia emang pantas sih dinotis. Norris emang dari 2 musim belakangan udah improve jauh banget kalau kata gue. Dari yang masih sering banget nyanyain peluang, sampai berubah jadi bisa konsisten dan jadi juara dunia. Ya emang sih, masih belum yang tanpa celah juga. Beberapa kesalahan konyol dan miskalkulasi masih kelihatan. Kayak misalnya tabrakan di Kanada dan di Arab. Tapi dia akhirnya bisa improve di paruh kedua dan bersaing ketat dengan Verstappen di kejuaraan pembalap untuk yang kali kedua. Bedanya di musim ini dia bisa unggul. Ya banyak aja yang mendevaluasi pencapaiannya, bilang karena mobil lah, order timnya, apapun. Tapi tetap aja lu gak bisa juara dunia kalau lu juga melakukan tugas lu dengan benar. Jadi kalau mau ngomong objektif, Norris dengan improvement kayak musim ini ya pantas lah jadi juara dunia. Menariknya, pembalap paling improve musim ini menurut teman-teman member jatuh ke Oscar Piastri. Dengan suara lebih dari 36%. Sepanjang musim, Piastri emang banyak up and down nih sih. Di balapan pembuka emang dia sempat konyol, melebar. Tapi setelah itu sampai tengah musim, Piastri ini konsisten banget menang dan podium. Bahkan sampai menang 3 kali berturut-turut di awal musim. Di 9 balapan pertama, Piastri menang 5 diantaranya. Buset, ini mah udah improvement yang luar biasa. Sampai di level McLaren juga kaget sama performance dia. Dan wajar juga, kalau dengan hasil bagus kayak gitu, dia bisa bertahan hampir setengah tahun di puncak klasemen. Tapi sayang musim ini juga jadi musim belajar luar biasa buat Piastri. Piastri banyak kehilangan poin di paruh ketiga musim. Piastri kayak tiba-tiba banyak kehilangan sentuhan dan sibuk cari-cari setelan yang pas buat mobil dan tracknya. Terus juga politik internal tim juga nggak nolong ya. McLaren boleh aja bilang nggak ada beda-beda status pembalap 1 dan 2 di McLaren dengan excuse papayanya. Tapi kalau boleh jujur yang terlihat di track nggak gitu. Tapi apapun Piastri tetap banyak improve di tahun ini. Tahun depan bisa jadi dia makin matang dan makin galak mungkin. Ditunggu banget sih buat Piastri nih musim depan, kayak gimana ya dia bisa beradaptasi dengan regulasi baru. Musim 2025 jadi salah satu musim dengan kehadiran rookie paling banyak. Ada 6 pembalap yang dianggap sebagai rookie di awal musim. Mulai dari Isaac Hadjar, Kimi Antonelli, Gabriel Bortoleto, Jack Doohan, Ollie Bearman, sampai Liam Lawson. Gak semuanya baru debut musim ini, tapi ini musim pertama mereka dapat season penuh. Ya ada satu nama yang kemudian jadi rookie juga, Franco Colapinto yang gantiin Doohan. Jadi intinya sih musim ini banyak banget regenerasi pembalap. Tentu nggak semuanya bisa langsung kasih performa bagus, namanya juga rookie. Pasti dalam kurva belajar banget kan. Kalau dulu mungkin rookie masih banyak dikasih waktu, tapi sekarang di mana F1 makin demanding, rookie udah nggak bisa lama-lama lagi masih dalam tahap fase belajar. Coba aja lihat, udah ada korban ya kan musim ini. Si Doohan cuma 6 balapan terus diganti, atau Lawson yang keteteran pas di Red Bull dan langsung di-demote ke V-Carb. Salah satu yang menonjol buat teman-teman member adalah Ollie Bearman. Dia dapat 11% suara. Mungkin emang dia nggak terlalu menonjol kalau diperhatikan. Tapi siapa sangka kalau Bearman di musim debutnya udah bisa ngalahin Ocon secara head-to-head dan poin. Di paruh kedua musim sih, si Bearman ini jauh banget ngunggulin Ocon. Dan Ocon ini sepanjang sejarahnya dia di F1, bukan tipe rekan setim yang gampang dikalahin. Jadi keren banget lah Bearman ini bisa ngunggulin rekan setimnya yang jauh lebih senior dan pengalaman. Salah satu highlight Bearman musim ini, apalagi kalau bukan dapat posisi 4 di Meksiko, di mana ini adalah pencapaian terbaik khas di F1. Di posisi berikutnya, rookie yang juga banyak dapat suara adalah Kimi Antonelli, dengan raihan 36%.
Antonelli mungkin jadi rookie paling beruntung ya, dengan dapat mobil yang paling reliable kalau dibandingin rookie lain. Tapi justru ini sebenarnya jadi beban, karena kalau nggak bisa meraih apa yang seharusnya mobil itu pantas raih, malah jatuhnya jadi kelihatan payah. Tapi Antonelli bisa dibilang udah bisa lah mencapai batas dari ekspektasi yang diharapkan. Mulai dari dapat pole position termuda dalam sejarah F1, terus dapat podium 3 kali dengan raihan terbaik di posisi 2, jelas bukan musim rookie yang jelek. Bagus banget bahkan. Ya sayang aja beberapa kali aksinya terlalu heroik, sampai akhirnya jadi beberapa sundul sana sundul sini. Kayak misalnya pas yang ke Verstappen di Austria dan Leclerc di Zandvoort. Tapi ya oke lah, di luar itu musim ini jelas nunjukin kalau dia rookie yang keren dan usianya juga masih muda banget kan. Masih banyak banget waktu buat terus improve. Tapi dari semua rookie, Isaac Hadjar lah yang jadi rookie paling the best musim ini. Lebih dari setengah teman-teman member milih Hadjar. Di awal musim ini banyak yang cukup kaget dengan promosi Hadjar ke F1. Karena namanya baru muncul belakangan kan. Skeptisme juga sempat muncul pas dia dengan konyolnya nabrak di Formation Lab di GP debutnya. Momen ini jadi momen kena mentalnya Hadjar sih. Tapi bagusnya dia recover dengan cepat ya. Nggak larut dengan momen tadi dan bisa keep up di F1. Di awal musim dia masih kalah sama Yuki yang udah nyaman di V-Carb. Tapi pas kemudian rekan setimnya ganti jadi Liam Lawson, Hadjar kelihatan pegang kendali dan jauh lebih konsisten performanya. Momen paling berkesan buat Hadjar tentu ketika dia bisa dapat podium di Zandvoort. Memanfaatkan hasil kuali bagusnya, dia bisa bertahan di posisi 4 sampai akhirnya rezeki datang dari DNF-nya mobil Norris yang bikin dia promosi ke podium. Hasil bagus musim rookie-nya Hadjar membuahkan promosi ke tim utamanya Banteng, Red Bull. Ya walaupun mungkin bisa jadi ini malah merugikan dia sih kalau nggak bisa segera kena sama ekspektasinya Red Bull. Tapi mungkin juga Hadjar beruntung. Musim depan banyak perubahan di internal Red Bull, terutama dengan perginya Horner dan baru-baru ini Mbah Helmut. Jadi bisa jadi situasinya lebih friendly buat pembalapnya. Kalau Hadjar bisa manfaatin kesempatan ini, Hadjar bisa mematahkan kutukan kursi kedua di Red Bull. Jadi penasaran gak sih? Di kategori tim paling improve, ada beberapa tim yang terlihat improve emang musim ini. Yang banyak dapat suara ada tim Stake Sauber dengan dapat 10%. Stake Sauber banyak mencuri suara dari hasil mengejutkan Hülkenberg di Inggris. Podium Hulk di Inggris ini jadi momentum perpisahan manis juga buat tim Sauber di F1. Dan juga jadi tanda kalau ada improvement di akhir-akhir masa mereka balapan di F1 sebelum musim depan kepemilikan tim ini sepenuhnya dipegang sama Audi. Selain Sauber, McLaren juga dipilih oleh 13% teman-teman member. McLaren memang masih dalam fase improvementnya dari 3-4 tahun ke belakang. Tapi kalau boleh jujur, improvementnya udah nggak sejauh musim kemarin, di mana mereka terpilih jadi tim paling improve buat season 2024. Di musim 2025 ini, yang paling improve di mata teman-teman member adalah tim Williams. Williams dapat suara lebih dari 75%, ini artinya hampir 2/3 teman-teman member milih mereka. Dan emang pantas banget sih mereka dapat itu. Di tahun kemarin Williams cuma dapat 17 poin dalam semusim. Tahun ini mereka dapat 137 poin. Itu artinya mereka dapat poin hampir 7 kali lebih banyak. Jauh banget. Gak cuma poin, mereka juga mencuri 2 kali podium tahun ini. Salah satu kunci improvement mereka adalah dengan meng-hire Carlos Sainz untuk posisi pembalap. Williams yang udah mulai stabil ada di posisi yang gak butuh pay driver. Akhirnya memungkinkan mereka ambil Sainz yang jauh lebih pengalaman dan mumpuni. Hasilnya instan. Di musim sebelumnya pembalap kedua Williams lebih banyak berperan sebagai beban. Musim ini dengan masuknya Sainz dia jadi kekuatan baru buat tim. Dan emang bener, pengalaman dan input dari Sainz bisa bikin tim maju dan dari Sainz juga mereka bisa dapat 2 podium musim ini. Di samping itu, Williams juga gak cuma improve di track, tapi di sisi lain juga improve. Salah satu yang gue suka dari manajemen Williams yang baru adalah mereka ini tetap bawa filosofi lamanya. Dan gak cuma sekedar dibawa, bahkan mereka nge-rebranding tim dengan balik ke bentuk logo lama. Ini patut diapresiasi sih. Karena seringnya, begitu ada Ventura yang beli tim F1, mereka langsung ngepretelin branding tim aslinya dan ganti dengan nama atau logo baru. Nah, makin menarik sih ditunggu, apakah musim depan Williams bisa naik kelas lagi? Atau bahkan kembali jadi penantang juara dunia, kayak di masa kejayaan mereka dulu. Nah, siapa nih tim paling the best pilihan teman-teman member? Udah ketebak lah ya yang musim ini menonjol yang mana, yang mendelop terjun ke dalam dasar bumi nggak usah dibahas. Jadi siapa yang paling menonjol? Siapa lagi kalau bukan McLaren? Tim ini melanjutkan hasil bagus musim kemarin, di mana mereka akhirnya bisa raih konstruktor dari genggaman dominasi Red Bull. Kalau musim kemarin mereka baru bisa ngunci juara dunia konstruktor di balapan terakhir. Musim ini McLaren malah makin dominan dengan mengunci gelar konstruktor di balapan ke-18 dari 24 balapan. Cepet banget. Ya gimana gak cepet, orang tim lainnya gak ada yang beres.
Ada yang balapan cuma satu pembalap, ada yang musim kemarin masih bersaing buat juara dunia konstruktor, sekarang malah masuk goa, dan ada yang masih cari bentuk dan regenerasi. McLaren ketolong dengan situasi tim lain yang nggak bagus-bagus amat. Fondasi McLaren dibangun setelah sisa-sisa abu era McLaren Honda mulai kelihatan buahnya. Mobil, pembalap, internal tim, dan manajemen semua udah di posisi matang. Wajar kalau akhirnya mereka jadi dominan lagi. Tentu nggak semuanya tanpa celah. Kebijakan-kebijakan internal tim, terutama soal manajemen balapan mungkin nggak secantik itu. Ya kayak misalnya Papaya Rules. Apaan? Nggak jelas sebenarnya kan? Tapi di samping itu hal-hal lain tetap mumpuni. Dan ketika dipertemukan sama kondisi tim lain yang nggak begitu bagus, McLaren jadi berhak buat dapat hasil yang bagus. Tentu nggak hanya McLaren aja yang dinotis sama teman-teman member. Ada juga yang mencuri hati banyak teman-teman member dengan bisa meraih 18% suara. Tim yang dimaksud adalah tim Williams. Ini tim memang upgrade dan improve banget belakangan. Dari yang penghuni tetap di grid belakang di beberapa tahun lalu, sekarang udah bisa konsisten maju ke atas dan bahkan jadi best of the rest. Manajemen internal yang dipegang sama sosok-sosok bagus kayak James Vowles bisa menghasilkan keputusan-keputusan waras di tim. Sementara dari sisi technical, orang-orang yang punya pengalaman kayak Pat Fry bisa menghasilkan mobil yang kompetitif. Gak heran kalau akhirnya banyak yang notice sama tim ini. Selebihnya ya banyak tim yang so-so aja sih musim ini. Masing-masing kayak punya masalah sendiri-sendiri. Jadi wajar kalau akhirnya McLaren yang terpilih jadi tim paling the best musim ini. Kira-kira menurut lu mobil mana yang jadi mobil paling the best musim ini? Ternyata lebih dari setengah teman-teman member milih mobil McLaren MCL 39 buat jadi mobil paling the best musim ini. Masuk akal sih, mobilnya nggak cuma sekedar kencang tapi juga punya estetika yang bagus. Kita bahas dari segi ngebutnya dulu ya. Ini mobil bawa filosofi sama dari tahun kemarin, di mana mereka berhasil memanfaatkan batas maksimum flexing buat sayap depan dan belakang. Meskipun aturan flexi wing diperketat, tapi McLaren masih bisa main di ambang batasnya itu. Selain itu juga, MCL 39 ini terkenal punya sistem suspensi yang bagus, ngebuat handlingnya jauh lebih oke dibandingin mobil lain musim ini. Salah satu sosok penting di balik mobil ini ada di desainernya sih, yang ngedesain dari awal adalah Rob Marshall. Dia ini dulu lama kerja di Red Bull bareng Adrian Newey. Lebih dari 17 tahun dia kerja di Red Bull, sebelum akhirnya pindah ke McLaren di 2023, dan MCL 39 inilah mobil yang dikerjain benar-benar dari awal. Sedangkan MCL 38, mobil tahun kemarinnya, McLaren itu masih kebawa desain dari James Key, desainer sebelumnya. Gak sia-sia ya, kerja bareng Om Newey selama belasan tahun. Banyak ilmunya yang keserap. McLaren MCL 39 juga nggak cuma kenceng di track, ini mobil juga punya estetika yang bagus. Dari segi livery, emang nggak banyak perubahan dari tahun lalu, tapi itu pun masih tetap bagus. Kombinasi hitam oranye lebih masuk, ketimbang pas masih ada aksen birunya. Selain itu, sepanjang musim, MCL 39 ini beberapa kali punya livery spesial yang overall semuanya nampak bagus. Kayak misalnya pas di Monaco, Inggris, sama Abu Dhabi. Pesaing terdekat MCL 39 di polling itu ada mobil V-Carb 02 sama mobil FW-nya Williams. Tentu kalau dari segi kecepatan dan kualitas di track sih bukan tandingannya MCL 39 lah ya. Tapi kalau bicara estetik, mobil V-Carb tahun ini boleh dibilang spot on sih liverynya. Bold banget kalau kata gue. Kayak misalnya pas jadi pink di Miami, terus pakai doodle di British GP, dan yang paling gong tentu saja pas jadi livery ormas pas balapan di Amerika. Oh iya, sama satu lagi sih, pas yang di Vegas itu juga cakep banget liverynya dan cocok banget buat balapan malam hari. Kalau Williams dari segi estetik, bolehlah livery standar. Dan pas lagi dapet livery spesialnya ini juga nggak kalah bagus. Mungkin nggak seberani V-Carb ya. Kayak misalnya pas yang livery kayak Williams era 2000-an itu, menurut gue sih agak nanggung sih aplikasinya, kayak kurang berani. Tapi yang pas Golf livery itu menurut gue selalu ikonik sih liverynya. Tapi ya jelas lah, kalau dua mobil ini dibandingin sama McLaren, jelas susah sih buat dapat menang. Jadi wajar banget kalau akhirnya MCL 39 lah yang bisa merebut mayoritas hati teman-teman member dan dapat gelar si paling-paling award musim ini. Gak cuma mobil dan pembalap aja yang disorot dong. Tim prinsipal juga punya peran besar buat tim. Di antara nama-nama tim prinsipal, ini semua saling bersaing ketat buat dapetin suara teman-teman member. Bahkan bisa dibilang kategori ini justru yang paling alot. Ada 3 nama yang menonjol tapi. Pertama ada Om Stella dengan raihan 11% suara. Bisa berhasil mengawinkan 2 gelar musim ini menjadi bukti kalau dia udah masuk ke jajaran tim prinsipal hebat dalam sejarah F1. Tapi memang sayangnya di McLaren boleh dibilang nama dan pengaruhnya ada di bawah CEO mereka, Zac Brown. Jadi meskipun dia bisa bawa manajemen balapan yang bagus, orang sering gak ngeh kalau dia itu tim prinsipalnya. Baik yang lebih ngeh TP-nya itu Zac Brown. Soalnya seringan Zac Brown kan yang ngomong daripada Stella. Nah di posisi berikutnya ada James Vowles dengan raihan 33% suara.
Musim ini jadi musim ketiganya jadi tim prinsipal, dan kelihatannya makin nyaman dan matang di posisi tersebut. Terbukti selama masa kepemimpinannya di Williams, Williams terus improve dari tahun ke tahun. Ini jadi bukti kalau James Vowles punya strategi bagus buat tim dari belakang grid untuk pelan-pelan maju ke depan. Gak heran dengan pencapaian bagus ini ngebuat Vowles dapat kontrak jangka panjang dari pemiliknya Williams. Berikutnya yang kemudian terpilih jadi tim prinsipal paling the best musim ini adalah tim prinsipal Red Bull. Bukan Christian Horner, tapi penggantinya, Lauren Mekies. Mekies meskipun baru pegang tim dari pertengahan musim, tapi bisa langsung bawa banyak perubahan positif di tim. Gak ada yang meragukan pencapaian Horner selama jadi tim prinsipal di Red Bull. Cuman harus diakui di tahun-tahun akhir ini sudah ada kejenuhan dan berbagai masalah internal di tim yang gak selesai. Yang bikin performa di track juga jadi babak belur. Kalau aja gak digendong Verstappen, gak kebayang gimana Red Bull musim ini. Tentu Mekies punya beban berat ya, dengan ngegantiin bos yang udah lama banget bertahan dan emang bawa banyak prestasi di sana. Ya meskipun Mekies juga bukan orang baru di Red Bull, tapi tentu sebelumnya kan dia lebih lama di Red Bull B, maka nggak bisa langsung megang juga di tim Red Bull A ini. Toh Mekies cepet sih beradaptasi di lingkungan Red Bull A ini, perubahannya juga langsung instan. Di awal musim Verstappen masih sering kedodoran banget di track, tapi di paruh kedua karena bosnya ganti, tiba-tiba jadi menantang gelar juara lagi. Beberapa di antaranya adalah karena pendekatan baru dari Mekies dalam beberapa hal, terutama di manajemen orang yang lebih kolaboratif dan juga adanya perubahan gaya komunikasi di pit wall. Ini ternyata jadi angin segar buat Red Bull yang emang butuh pendekatan baru. Kalau Mekies dengan waktu yang terbatas aja bisa maksimal, bayangin aja kayak apa kalau dia dikasih kesempatan megang dari awal. Tentu kita juga penasaran gak sih? Untuk race terbaik yang dipilih sama teman-teman member ada 3. Yang pertama itu Australia. Ini emang season opener, tapi udah langsung memorable dan seru banget. Bahkan sebelum balapannya belum bener mulai kan. Soalnya di formation lap aja udah ada kejadian Isaac Hadjar nabrak. Padahal ini adalah balapan debutnya dia. Nyesek banget. Di balapannya sendiri banyak momen-momen chaos yang terjadi. Dan biarpun McLaren kelihatan kalau mereka bisa ngelanjutin momentum bagus musim 2024-nya, ternyata di balapan kedua pembalapnya sama-sama ada momen ngaconya juga, yang beneran emang ke bawah sepanjang musim, dimana itu mobil sebenarnya ngebut, tapi ya sekali waktu bisa ngaco banget. Terus balapan juga yang dianggap paling seru musim ini adalah balapan di Brazil. Interlagos ini emang jarang fail sih dari tahun ke tahun, dan tahun ini juga masih sama. Brazil menawarkan banyak keseruan di balapannya. Tentu yang paling bikin seru adalah narasi comeback epicnya Verstappen. Di balapan ini kayak merangkum semua perjalanan Verstappen musim ini. Berantakan di awal, tapi bisa comeback dan bahkan hampir remontada. Cuman aja nggak dapet hasil terbaik di ujungnya. Persis kayak dia pas di GP Brazil ini, dimana dia jalanin kualifikasi yang buruk memaksa dia pilih start via pit lane. Tapi di sepanjang balapan full isinya recovery Verstappen semua. Tapi di ujung walaupun hasilnya podium, dia mentok di posisi 3, yang akhirnya ngebuat misi remontadanya belum benar-benar sukses. Tapi biar kata begitu, ini balapan tetap seru, karena isinya ya nggak cuma Verstappen aja, tapi juga banyak kejadian lain yang nggak kalah seru. Dan akhirnya untuk balapan terbaik musim ini jatuh di balap GP Inggris. Ini balapan emang ramai banget, banyak banget yang bisa ditawarin dari balapan ini dari awal sampai akhir. Kondisi basah kering bisa banget jadi resep utama kalau balapan mau seru. Nah di GP Inggris ini kebetulan juga demikian. Kondisi cuaca yang nggak menentu ngebuat banyak chaos dan drama terjadi. Track licin bikin banyak pembalap kepleset yang memicu safety car, yang akhirnya bikin drama restart antara Piastri sama Verstappen, yang ngebuat Piastri di penalti. Di satu sisi ada yang belangsak, di sisi lain ada yang pesta besar-besaran. Norris untuk kali pertamanya menang di home Grand Prix-nya. Tapi tentu yang paling ngagetin adalah pencapaian Hülkenberg naik ke podium setelah ratusan purnama. Akhirnya Hülkenberg bisa podium juga. Momen Hülkenberg akhirnya podium ini juga jadi salah satu momen paling memorable buat banyak teman-teman member. Gak heran, dengan full pack drama dan chaos dari awal sampai akhir gitu, wajar kalau GP Inggris dipilih menjadi balapan paling the best musim 2025. Momen paling-paling dan honorable mention lainnya adalah musim 2025 ini boleh dibilang banyak banget momen-momen memorable-nya. Mulai dari mana? Dari momen-momen manis buat banyak orang dan tim ya banyak. Misalnya momen podium pertama untuk Hülkenberg, Antonelli, sama Hadjar. Tentu susah buat dilupakan. Momen-momen awkward walk ala McLaren musim ini juga banyak teringat. Seperti misalnya momen mereka berdua nabrak di Kanada. Atau selain itu momen double DSQ McLaren gara-gara planks tipis tisu juga banyak diingat sama teman-teman member. Dengan banget sih lu pada ngeliat orang susah. Usaha Verstappen buat recovery sepanjang musim juga menghasilkan momen-momen epic di paruh akhir musim. Kayak misalnya di comebacknya di Brazil, dari yang tadinya tantrum di awal musim, sampai akhirnya hampir banget comeback di Abu Dhabi.
Sebenarnya bisa aja kan Verstappen juara dunia di Abu Dhabi kemarin, ya walau gagal sih, ya gagal lah. Verstappen malah berharap Kyril bisa ngejar Lando Norris di Abu Dhabi kemarin. Ditanya, are you him catching or not? Ya kali lo ngarepin Kyril ngejar, ya weak walk. Percuma berharap pada orang yang salah kan. Tapi ya jujur emang salah banget sih jadi tifosi musim ini, musim kampret. Optimisme di awal musim bubar semua. Kemenangan Hamilton di sprint chain-nya itu benar-benar cuma ilusi, karena setelahnya nggak ada lagi hari baik buat Hamilton dan Ferrari. Semua rekor busuk dipecahin semua sama dia, mulai dari putusnya streak podium, terus jadi pembalap Ferrari dengan balapan terbanyak tanpa pernah podium. Udah cukup jadi kisah sedih Hamilton di Ferrari sih, belum ngitung sama isu-isu internal lain. Udahlah. Sementara Leclerc musim ini kayaknya cuma jadi penegasan kalau dia itu meme king di F1. Mulai dari radio kebanjirannya di Australia, sampai momen sengaja duduk-duduk di atas bukit Zandvoort. Kayak, ya elah, lu mah pengen banget di-meme-in. Padahal kalau boleh jujur sebenarnya Leclerc tuh musim ini tuh nggak jelek-jelek amat. Tapi yang keinget cuma hal-hal jeleknya aja. Depresi sumpah. Ya udah tau lah ya, lelah anjing dukung mereka. Coba kalau nggak cinta, udah pindah gue dari dulu. Tapi semua itu terkulminasi di akhir. Inilah kategori pembalap yang paling the best soalnya kan. Dan lagi-lagi musim ini pemenangnya pun udah bisa ketebak bahkan sebelum polling dibuka. Yap, masih Verstappen lagi yang menang. Verstappen boleh jadi nggak dapat juara dunia musim ini dan rekor streak juara dunianya masih mentok di angka 4. Tapi biarpun dia kalah di kejuaraan, kalau menurut gue sih, musim ini Verstappen boleh dibilang menang banyak. Verstappen nggak diberkahin oleh mobil bagus di musim ini. Dan sepanjang musim, terutama di awal musim, banyak kerepotan dan gak tampil bagus karena mobilnya yang boleh dibilang cenderung tricky dan nyusahin. Tapi di titik itu justru orang jadi sadar sama kemampuan Verstappen. Dengan mobil yang susah diprediksi, Verstappen tetap bisa fight di kejuaraan. Bahkan sampai lap terakhir musim 2025. Padahal lawannya benar-benar dibekali sama mobil roket musim ini. Bayangin aja kalau Verstappen yang bawa McLaren hasilnya bakal gimana. Di musim ini Verstappen juga tumbuh dari sosok yang terasa antagonis di F1 jadi sosok yang pelan-pelan mulai disukai lagi. Ya pola ini biasanya emang terjadi sih ketika pembalap yang udah lama dominan terus nggak berhasil mempertahankan dominasinya. Tapi menariknya Verstappen ini bukan yang caur banget gimana juga. Enggak, masih bisa banget menang. Andai ada beberapa balapan yang dia bisa lebih maksimal. Salah satu highlight dari performa Verstappen musim ini jelas pas di balapan GP Brazil. Verstappen butuh hasil bagus untuk jaga peluang di perebutan juara dunia. Tapi malah dia dapat hasil jelek di quali yang bikin akhirnya tim memilih lebih baik start dari pit lane tapi pakai mesin baru. Strategi tim nggak salah. Dengan mesin yang fresh, Verstappen punya tenaga lebih di mobil. Ditambah kondisi balapan plus strategi pit stop yang bagus, Verstappen bisa naik sampai ke podium di Brazil. Tapi tentu semua faktor tadi juga percuma kalau nyetirnya nggak ala Verstappen. Verstappen nih kalau udah serius, asli ngeri banget. Ya meskipun begitu, kalau diperhatiin, Verstappen kayak masih punya masalah soal anger management. Di saat mobilnya nggak bisa diajak ngebut dan nggak sesuai ekspektasinya, ada kecenderungan dia jadi agresif dan frustrasi. Paling kelihatan tentu pas dia tantrum di Spanyol, di mana dia dengan sengaja nabrakin mobilnya ke George Russell. Tapi sebenarnya justru disitulah sisi manusia Verstappen jadi lebih kelihatan. Tapi di satu sisi juga ada perubahan di mana Verstappen juga udah nggak yang ngubur-ngubur banget untuk dapetin juara dunia. Mungkin pengaruh udah jadi bapak-bapak kali ya. Dia kan sekarang baru aja punya bayi. Jadi mungkin udah nggak yang terlalu agresif banget gimana gitu buat ngejar banget jadi juara dunia. Tapi justru karena lebih kalemnya ini ngebuat Verstappen kayak tadi gue bilang, lebih disukain sama orang-orang. Bahkan mungkin yang tadi yang gak berharap Verstappen juara dunia lagi musim ini, bisa jadi di Abu Dhabi kemarin banyak yang diam-diam ngarep juga buat dia bisa merebut juara dunia di saat-saat terakhir. Termasuk gue. Apapun itu untuk nominasi pembalap, kayaknya Verstappen masih susah buat digantiin. Verstappen gak perlu jadi juara dunia untuk kasih tahu kalau dia tuh beneran jago. Karena semua orang juga tahu dia udah melampaui apa yang mobilnya bisa capai. Jadi ya itulah, emang patah sih dia jadi si paling-paling. Yap, itulah seluruh hasil polling Box Now si Paling Award 2025. Lu nggak seneng sama hasilnya? Ya udah, mending gabung member aja nggak sih? Biar bisa ngasih suara ke pembalap atau tim yang lu suka buat award musim 2026. Seperti biasa, makasih super banyak buat teman-teman member yang udah terus dukung kita. Mohon maaf banget deliverynya nggak bisa lebih cepat dari ini, tapi semoga di tahun 2026 ini kita makin sering seru-seruan bareng. Sekali lagi makasih banyak, kita appreciate banget dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Dadah!